Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'arlina Alsya dengan NPM 221063105021 dari kelas 1D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai himpunan, mata kuliah logika dan himpunan. Nah, di sini ada definisi himpunan. Himpunan merupakan kumpulan objek-objek berbeda yang terdefinisi dengan jelas, dengan catatan ada bahasan tersendiri yang menjelaskan tentang himpunan ganda atau objeknya ada yang sama. Lalu, objek-objek di dalam himpunan itu disebut elemen, unsur, atau anggota. Nah, di sini ada penyajian himpunan. Yang pertama, enumerasi. Penulisan himpunan dengan menuliskan semua anggota himpunan di antara dua buah kurung kurawal. Contohnya di sini ada himpunan A, anggotanya 0, 1, 2, 3. Nah, anggota dari himpunan A ini terdapat di dalam dua buah kurung kurawal. Contoh yang kedua, himpunan B sama dengan C, D, E, F. Yang selanjutnya penyajian himpunan menggunakan simbol-simbol baku. Di sini ada P, merupakan himpunan bilangan positif yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu N merupakan himpunan bilangan asli yang anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada Z sama dengan himpunan bilangan bulat, di mana himpunan bilangan bulat ini merupakan bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Lalu ada Q, merupakan himpunan bilangan rasional. Bilangan rasional ini merupakan bilangan pecahan. Yang selanjutnya ada C, merupakan himpunan bilangan kompleks. Yang selanjutnya penyajian himpunan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Himpunan dinyatakan dengan menuliskan syarat yang harus dipenuhi. Notasinya seperti ini, dibaca X, di mana syarat yang harus dipenuhi. Dengan aturan, bagian di kiri tanda garis melambangkan elemen himpunan. Yang kedua, tanda garis dibaca di mana atau sedemikian hingga. Lalu yang ketiga, bagian di kanan tanda garis menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Nah, di sini ada contoh. Misalkan A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Bentuk ini dapat juga kita tuliskan menggunakan notasi A sama dengan X, di mana X bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Atau A sama dengan X, di mana X elemen dari bilangan bulat positif, X kurang dari 5, yang ekivalen dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Yang selanjutnya, penyajian himpunan menggunakan keanggotaan. Nah, bentuk ini dapat kita katakan X merupakan anggota himpunan A. Dapat juga kita katakan X elemen dari himpunan A. Yang selanjutnya, bentuk ini dapat kita katakan X bukan merupakan anggota himpunan A. Dapat juga kita katakan X bukan merupakan elemen himpunan dari A. Yang selanjutnya penyajian himpunan menggunakan diagram Venn. Nah, di sini contoh, misalkan himpunan semesta anggotanya 1, 2, sampai dengan 8. Dan selanjutnya himpunan A anggotanya ada 1, 2, 3, 5. Dan himpunan B anggotanya ada 2, 5, 6, 8. Jika digambarkan dalam diagram Venn, bentuknya akan seperti ini, di mana 1, 2, 3, 5 itu merupakan himpunan A, lalu 2, 5, 6, 8 itu merupakan himpunan B, 2 dan 5 itu merupakan irisan dari himpunan A dan himpunan B, lalu 7 dan 4 di sini bukan merupakan himpunan A maupun himpunan B, tetapi merupakan himpunan semesta. Yang selanjutnya kita akan bahas kardinalitas. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Misalkan A merupakan himpunan
berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya seperti ini. Jadi, kardinalitas itu merupakan jumlah elemen dari himpunan. Nah, di sini contoh, misalkan himpunan B sama dengan X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20, atau dapat dituliskan himpunan B sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka kardinal B itu sama dengan 8. 8 di sini merupakan jumlah elemen dari himpunan B. Yang selanjutnya ada himpunan T sama dengan kucing, A, Amir, 10, paku. Maka kardinal dari himpunan T sama dengan 5. 5 di sini merupakan jumlah elemen dari himpunan T. Yang selanjutnya himpunan A, anggotanya ada A, A, A. Maka kardinal dari himpunan A sama dengan 3. Yang selanjutnya ada himpunan kosong atau null set. Himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan yang dengan kardinal sama dengan 0 disebut himpunan kosong. Notasinya seperti ini. Nah, di sini contoh misalkan himpunan E sama dengan X, di mana X kurang dari X, maka kardinal dari himpunan E itu sama dengan 0. Yang selanjutnya himpunan P sama dengan orang Indonesia yang pernah ke bulan, maka kardinal dari himpunan P itu sama dengan 0. Yang selanjutnya ada himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Notasinya seperti ini, di mana ini itu merupakan simbol dari himpunan bagian atau subset. Nah, jika digambarkan dalam diagram Venn, gambarnya akan seperti ini, di mana himpunan A itu merupakan himpunan B. Yang selanjutnya kita akan bahas himpunan yang sama. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, dan sebaliknya, jika setiap elemen B merupakan elemen A. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Notasinya seperti ini. Dibaca A sama dengan B jika dan hanya jika A subset B dan B subset A. Yang selanjutnya himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Nah, notasinya seperti ini. A ekivalen B jika dan hanya jika kardinal A itu sama dengan kardinal B. Yang selanjutnya himpunan yang saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya seperti ini, dibaca A garis miring 2 kali B. Nah, yang selanjutnya himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dari himpunan A sendiri. Notasinya seperti ini, PA atau 2 pangkat A, jika kardinal A sama dengan M, maka kardinal PA sama dengan 2 pangkat M. Yang selanjutnya kita akan bahas operasi terhadap himpunan. Yang pertama, ada irisan atau intersection. Notasinya seperti ini merupakan simbol dari irisan. Dibaca A iris B sama dengan X, di mana X elemen dari himpunan A dan X elemen dari himpunan B. Yang selanjutnya ada gabungan atau union. Notasinya seperti ini. Ini merupakan simbol dari gabungan. Dibaca A gabungan B sama dengan X, di mana X elemen dari himpunan A atau X elemen dari himpunan B. Yang selanjutnya ada komplement.
Notasinya seperti ini, dibaca X, di mana X elemen dari himpunan semesta, X bukan merupakan elemen dari himpunan A. Yang selanjutnya ada beda setangkup atau symmetric difference. Di sini ada notasinya. Ini merupakan simbol dari beda setangkup. Dibaca A beda setangkup B sama dengan A gabungan B dikurang A iris B sama dengan A kurang B gabung B kurang A. Yang selanjutnya ada selisih atau difference. Notasinya seperti ini. Dibaca A kurang B sama dengan X, di mana X elemen dari A dan X bukan elemen dari B. Yang selanjutnya ada perkalian Cartesian atau Cartesian product. Notasinya seperti ini. Dibaca A kali B sama dengan A, B, di mana A elemen dari himpunan A dan B elemen dari himpunan B. Yang selanjutnya hukum-hukum aljabar himpunan. Hukum-hukum aljabar himpunan yang pertama ada hukum identitas, yang kedua ada hukum nol atau dominasi, yang ketiga ada hukum komplement, yang keempat adalah hukum idempoten, yang kelima ada hukum penyerapan, yang keenam ada hukum komutatif, yang ketujuh ada hukum asosiatif, yang kedelapan ada hukum distributif, yang kesembilan ada hukum De Morgan, yang kesepuluh ada hukum 0/1. Nah, selanjutnya kita akan bahas prinsip dualitas. Misalkan S adalah suatu kesamaan atau identity yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika S bintang diperoleh dari S dengan mengganti gabungan menjadi irisan, irisan menjadi gabungan, himpunan kosong menjadi himpunan semesta menjadi himpunan kosong. Sedangkan komplement dibiarkan seperti semula, maka kesamaan S bintang juga benar dan disebut dual dari kesamaan S. Yang selanjutnya, prinsip inklusi-eksklusi. Prinsip inklusi-eksklusi adalah suatu prinsip yang digunakan untuk mengetahui jumlah elemen hasil penggabungan dari beberapa himpunan. Nah, yang pertama, untuk dua buah himpunan, A dan B, maka berlaku kardinal A gabung B itu dapat dicari dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang kardinal A iris B. Yang selanjutnya, kardinal A beda setangkup B dapat dicari dengan kardinal A ditambah kardinal B dikurang 2 kali kardinal A iris B. Yang selanjutnya, untuk tiga buah himpunan A, B, dan C, maka berlaku kardinal A gabung B gabung C dapat dicari dengan kardinal A ditambah kardinal B ditambah kardinal C dikurang kardinal A iris B dikurang kardinal A iris C dikurang kardinal B iris C ditambah kardinal A iris B iris C. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas pembuktian proposisi himpunan. Pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Yang pertama, misalkan A, B, dan C adalah himpunan, maka buktikan A iris B gabung C itu sama dengan A iris B gabung A iris C. Nah, untuk A iris B gabung C, jika digambarkan diagram Venn, maka gambarnya akan seperti ini. Lalu A iris B gabung A iris C, jika digambarkan dalam diagram Venn, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, kedua diagram Venn memberikan area arsiran yang sama. Arsirannya sama ya teman-teman. Maka terbukti bahwa A iris B gabung C itu sama dengan A iris B gabung A iris C. Nah, untuk pembuktian dengan menggunakan diagram Venn ini, hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya. Nah, metode ini mengilustrasikan ketimbang membuktikan fakta. Nah, diagram Venn tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk pembuktian secara formal. Nah, yang selanjutnya pembuktian menggunakan tabel keanggotaan. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan, maka buktikan bahwa A iris B gabung C itu sama dengan A iris B gabung A iris C. Nah, di sini ada tabel keanggotaan di mana A
anggotanya itu ada 0,000,1,1,1,1, lalu B ada 0,0,11,0,0,1,1, lalu C anggotanya ada 1, maaf, 0,1,0,1,0,1,0,1, lalu B gabung C anggotanya ada 0,1,1,1,0,1,1,1, lalu A iris B gabung C anggotanya ada 0,0,0,0,1,1,1, lalu A iris B anggotanya ada 0,0,0,0,0,1,1, lalu A iris C anggotanya ada 0,0,0,0,1,0,1, lalu A iris B gabung A iris C anggotanya ada 0,0,0,0,1,1,1. Maka dapat disimpulkan, karena kolom A iris B gabung C dan kolom A iris B gabung A iris C sama, maka A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Nah, untuk yang ini, identik ya teman-teman dengan yang ini. A terbukti. Yang selanjutnya, pembuktian menggunakan aljabar himpunan. Nah, di sini ada contoh, misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A iris B gabung A iris B komplement itu sama dengan A. Nah, kita tuliskan A iris B gabung A iris B komplement. Bentuk ini dapat kita ubah menggunakan hukum distributif, maka akan menghasilkan A iris B gabung B komplement. Nah, bentuk ini dapat kita ubah menggunakan hukum komplement. Hukum komplement, maka akan menghasilkan A iris himpunan semesta. Nah, bentuk ini dapat kita ubah menggunakan hukum identitas, maka akan menghasilkan A. Nah, terbukti ya bahwa A iris B gabung A iris B komplement itu sama dengan A. Yang selanjutnya, pembuktian menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Biasanya, di dalam implikasi terdapat notasi himpunan bagian. Nah, seperti ini. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.